Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita dengan NIM 2214090051 dari kelas B Tadris IPS. Di sini saya akan menjelaskan biografi dari tokoh Minangkabau yaitu Syekh Burhanuddin, mulai dari biografi beliau serta karya-karya dan pemikiran beliau. Selamat menonton. Yang pertama yaitu tentang riwayat hidup Syekh Burhanuddin, di mana Syekh Burhanuddin ini lahir di Batipuah, Nagari Pariangan, Padang Panjang, yang sewaktu kecil bernama Kinun. Kinun dibesarkan di wilayah Sintua yang merupakan wilayah perantauan kedua orang tuanya. Ayah Kinun bernama Pampa, bersuku Koto, dan ibunya bernama Cukia, bersuku Guci. Perjalanan keluarga Kinun dari kampung halaman Pariangan, Padang Panjang ditempuh dengan menelusuri hutan, melewati Nagari Malalo, turun gunung sampai di Nagari Asam Pulau, terus menghiliri anak sungai Batang Anai, sehingga mereka sampai di daerah Sintua sebagai tempat pertama kali menetap di perantauan. Kehadirannya diterima oleh masyarakat. Kehidupan Kinun adalah mengembalakan ternak. Selanjutnya, yaitu jejak perjuangan dari Syekh Burhanuddin di Padang Pariaman, di mana setelah sampai di Pariaman, Minangkabau, Syekh Burhanuddin mulai menyiarkan dan mengembangkan ajaran Islam. Syekh Burhanuddin mengajarkan Islam ke masyarakat tanpa unsur paksaan dan dengan kelembutan serta ramah tamah dengan cara beransur-ansur. Syekh Burhanuddin ikut andil dalam kegiatan masyarakat. Beliau menyebarkan Islam melalui tradisi dan permainan yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya yaitu karya-karya dari Syekh Burhanuddin, di mana yang pertama yaitu manuskrip yang ditulis tangan oleh Syekh Burhanuddin langsung, yang oleh pengikutnya dinamakan dengan kitab Tahqiq atau kitab hakikat. Yang kedua, manuskrip tulisan tangan berbahasa Arab dan bahasa Arab Melayu terdiri dari 5 kitab yang juga dicantumkan nama penulisnya. Kitab ini lebih sedikit maju karena dicantumkan masa penulisannya. Selanjutnya, buku ini terdiri dari 5 kitab yang digabung dalam satu buku yang cukup tebal dengan jumlah 315 halaman. Diawali dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan tulisan dalam bentuk esai panjang. 3 dari kitab itu ditulis dengan menggunakan bahasa Arab murni dan 2 yang lain ditulis dengan huruf Arab Melayu. Kitab pertama ditulis dengan bahasa Arab, berisikan ringkasan dari kitab Tanbih Al-Masyi, buah karya Syekh Abdurrauf Singkili. Ini dicantumkan dengan jelas. 4 kitab sesudahnya tidak diterangkan dari kitab apa diringkas dan siapa pengarangnya pun tidak dinuklikan. Dari isinya dapat ditangkap bahwa isyarat bahwa kitab ini jelas memiliki hubungan yang erat dengan kajian tasawuf, khususnya tarekat Syattariyah. Misalnya pada kitab ini ketiga ada ungkapan yang menjelaskan bahwa hubungan murid dengan guru itu laksana mayat di tangan orang yang memandikannya. Murid harus patuh terhadap semua perintah guru. Kepatuhan murid pada guru itu haruslah ikhlas. Itu tentang pemikiran Syekh Burhanuddin dari berbagai komponen atau bidang. Yang pertama yaitu pemikiran tasyawuf dari Syekh Burhanuddin, di mana pemikiran tasyawuf dari Syekh Burhanuddin ini adalah 3 pilar utama yang merupakan rekonsiliasi syariah dan tasawuf yang dikembangkan oleh gurunya Syekh Abdurrauf. Dan yang kedua, pemikiran pendidikan Islam Syekh Burhanuddin, di mana Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji juga mengklasifikasikan ilmu kepada ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Peraturan-peraturan agama yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut wajib dipelajari agar terhindar dari subhat, makruh, haram, dan batil. Jadi, kesimpulan dari biografi Syekh Burhanuddin ini, salah satu pemikiran Syekh Burhanuddin yang masih dipahami para jemaahnya untuk bisa lebih dekat lagi kepada Allah adalah menjadi insan kamil. Tahapan-tahapan yang dilalui untuk bisa menjadi insan kamil ini adalah melalui 3 pendekatan, yaitu takhali, tahali, tajali.
Pendekatan ini dilakukan dengan selalu berzikir di setiap kegiatan ibadah dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Menurut para jamaahnya, ajaran Syataria yang dibawa oleh Syekh Burhanuddin merupakan ajaran yang selalu menekankan pada upaya pencapaian ma'rifah mengenai Allah secara langsung tanpa hijab melalui pensucian hati dan penghayatan makna ibadah. Mungkin sekian video dari biografi Syekh Burhanuddin. Saya Novita, mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.